Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Perhimpunan Indonesia dan Gerakan Wanita. Yang pertama yaitu ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia yaitu organisasi pertama kali didirikan pada 25 Oktober tahun 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Nuto Suroto yang tengah mengenyam pendidikan di negara tersebut. Menurut beberapa kutipan sumber sejarah lainnya, pada awal pendiriannya Perhimpunan Indonesia memiliki sebutan Indis Vereniging. Kemudian pada sekitar tahun 1922 organisasi tersebut berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Latar belakangnya yaitu pada awalnya Perhimpunan Indonesia terbentuk hanya perkumpulan yang bersifat sosial, tempat para mahasiswa Indonesia di Belanda berkumpul dan berbincang-bincang. Namun setelah pemimpin tiba di Belanda, Indis Vereniging tidak lagi bersifat sosial, tetapi sudah berkembang ke arah politik dan bertujuan untuk menciptakan Indonesia merdeka. Indis Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan tidak lagi menjadi organisasi yang bersifat sosial, tapi telah menjadi organisasi radikal. Emang itu gue yang mana? Bukan tujuan sama peran penting. Oke. Tujuan pendirian organisasi Perhimpunan Indonesia. Tujuan organisasi ini sendiri ialah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Berdasarkan hal tersebut, tujuan organisasi terangkum dalam 3 pokok berikut. Yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Kedua, bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Peranan penting Perhimpunan Indonesia. PI juga mempunyai peranan penting terkait pergerakan di Indonesia, yaitu 1. PI berperan sebagai pendobrak psikologis dan kekuasaan dengan sistem kolonial. Kedua, PI berperan sebagai ideologi sekuler yang mendorong semangat dalam kebangsaan. Ketiga, PI berperan sebagai penyatu unsur golongan dalam organisasi. Keempat, PI menggunakan kata Indonesia sebagai untuk pengembang jati diri nasional. 5. PI sebagai organisasi kebangsaan yang orsinil dalam membuat ideologi Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya ada semboyan Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya kegiatan politik yang digagas dari kelompok organisasi ini ialah berfokus pada penyebaran semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan pemerintah Belanda. Semboyan Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya kegiatan politik yang digagas semboyan PI. Selanjutnya kegiatan politik yang digagas dari kelompok organisasi ini ialah berfokus pada penyebaran semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan pemerintah Belanda. Pada saat itu sendiri, Perhimpunan Indonesia atau PI dipandang sebagai organisasi radikal karena anggotanya tidak pantang menyerah untuk menuntut kedaulatan dari mata internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan organisasi ini sendiri memiliki slogan yang berbunyi Indonesia Merdeka Sekarang. Nah, di sini ada gerakan wanita. Nah, di gerakan wanita ada pelopornya. Pelopor itu era Kartini pada tanggal 21 April tahun 1879 sampai 1904. Beliau dianggap sebagai wanita Indonesia pertama yang mempunyai cita-cita untuk memajukan kaumnya dalam bidang pendidikan pengajaran. Akibat kurang mendapat pendidikan pengajaran, kaum wanita diperlakukan tidak adil. Kemudian ada latar belakang.
Hal-hal yang melatar belakangi munculnya gerakan wanita, yaitu diskriminasi antara pria dan wanita dalam bidang pendidikan, kawin paksa karena faktor keluarga dan harta, poligami banyak dilakukan kaum lelaki, kaum pria mempunyai kekuasaan tak terbatas dalam perkawinan, perempuan diberlakukan semena-mena, saat dewasa perempuan dilarang keluar rumah dibingit. Tujuan gerakan wanita. Pada umumnya, pergerakan kaum wanita bersifat sosial dengan bertujuan untuk 1. Memperoleh persamaan hak dengan kaum pria dan diperlakukan dengan adil. 2. Meningkatkan atau menyempurnakan kemampuan serta kecerdasan kaum wanita terutama dalam perannya sebagai ibu dan pemegang kembali rumah tangga. Selanjutnya ada organisasi wanita yaitu Putri Mardika tahun 1912. Putri Mardika merupakan organisasi keputrian tertua dan pertama. Organisasi ini bertujuan membantu bimbingan pada gadis bumi putra dalam menuntut pelajaran. Organisasi Putri Mardika berperan dalam pemberian beasiswa dan menerbitkan surat kabar Putri Mardika. Tokoh yang pernah duduk dalam